atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada. Urapi semua untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata Tuhan, firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu, dan merasakan jamahan tangan Tuhan, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami Tuhan. Berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Selamat mendengar firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Mohon maaf atas keterlambatannya. Tidak macet, lancar semuanya, saudara. Tapi banjir, ya, nggak bisa lewat. Ya. Dari Singosari, Lawang, mana itu lagi jalan terus. Yang Purwosari yang dulu masuk TV itu sudah di sebelah kita airnya. Kalau agak lama sedikit sudah naik ke jalan gitu, sudah di jalan gitu. Tidak bisa lewat tadi. Pakai mobil yang pendek, pakai sedan, jadi darah Yesus terus sepanjang jalan. Ya, tapi Tuhan tolong, saya kira sudah balik mungkin nih. Karena airnya tinggi, di Lawang tinggi, di Singosari, di Lawang tinggi sekali airnya. Tapi Tuhan sudah tolong, mohon maaf sebesar-besarnya. Ya. Baik, kita akan membaca kitab Wahyu pasal 5 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti yang telah disembelih, bertanduk 7, bermata 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu menerima gulungan kitab, dan seterusnya ayat 9, ya, dan mereka yang menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Puji Tuhan. Jadi ini siapa yang dapat membuka meterai dari gulungan kitab? Siapa yang bisa membuka meterai dari gulungan kitab? 7 meterai dari gulungan kitab. Ayat 5, itulah Yesus sebagai tunas Daud dari suku Yehuda. Yesus sebagai tunas Daud dari suku Yehuda. Itulah ayat 6 sampai 9, Yesus sebagai anak domba yang tersembelih. Yesus sebagai anak domba tersembelih. Jadi kalau digabung, jadi Yesus sebagai tunas Daud dari suku Yehuda dan sebagai anak domba yang tersembelih, yang bisa membuka gulungan kitab, membuka meterai dari gulungan kitab, sama dengan membuka rahasia firman Allah. Sehingga ada 2 rahasia besar atau rahasia agung di dalam Alkitab. Jadi karena Yesus tampil dalam 2 penampilan, Yesus sebagai tunas Daud dari suku Yehuda, sebagai anak domba yang tersembelih, yang bisa membuka meterai gulungan kitab, yang bisa membuka rahasia firman, sehingga ada 2 rahasia besar atau rahasia agung dalam Alkitab. 1, rahasia ibadah atau keselamatan. Ya, 1 Timotius 3 ayat yang ke-16 itu rahasia ibadah, rahasia keselamatan. 1 Timotius pasal 3 ayat 16. Dan agunglah, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, manusia yang benar, yang tidak berdosa,
yang menampakkan dirinya kepada malaikat, diberitakan di antara bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Jadi Yesus datang ke dunia sebagai manusia yang tidak berdosa, harus mati di kayu salib. Yesus datang ke dunia, tadi dia telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Yesus datang ke dunia sebagai manusia yang tidak berdosa, tetapi harus mati di kayu salib. Itu sama dengan anak domba yang tersembelih untuk menyelamatkan manusia berdosa. Untuk menyelamatkan manusia berdosa. Sesudah itu dia bangkit. Dia dipermuliakan, dia naik ke surga, dipermuliakan sampai duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa sebagai imam besar. Imam besar itu pemimpin ibadah pelayanan yang benar. Itu jadi Yesus harus datang sebagai manusia, mati di kayu salib, sama dengan anak domba sebagai anak domba yang tersembelih untuk menyelamatkan manusia berdosa. Sesudah itu, ini rahasia keselamatan. Sesudah itu dia bangkit, ya, naik ke surga, dipermuliakan sampai duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Dia sebagai imam besar, pemimpin ibadah pelayanan yang benar. Jadi keselamatan dengan ibadah satu. Ya, selamat harus beribadah. Ayat Ibrani 9:14. Kita ulangi sejenak. Ibrani 9 ayat yang ke-14. Ya, jadi selamat benar harus disertai ibadah. Kalau tidak nanti sia-sia lagi. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi darah Yesus itu sama dengan anak domba yang tersembelih keluar darah. Ya, darah Yesus sama dengan anak domba yang tersembelih, menyelamatkan dan menyucikan. Menyelamatkan kita dan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, sehingga kita bisa beribadah dan melayani Tuhan. Dia turun menyelamatkan kita, dia naik menjadi imam besar, pemimpin ibadah. Nah, ini saja. Jadi darahnya menyelamatkan kita, anak domba tersembelih menyelamatkan, tapi juga menyucikan kita supaya kita bisa beribadah kepada Dia. Saja beribadah dan melayani Dia. 1 Timotius 4 ayat 8 sampai 10. Ini rahasia keselamatan, rahasia ibadah. 1 Timotius pasal 4 ayat 8 sampai 10. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi beribadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 9. Perkataan ini benar dan patut diterima semuanya, harus diyakini. 10. Itu sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi jelas Yesus sebagai anak domba yang tersembelih sudah memperjuangkan ibadah pelayanan kita. Tadinya kita tidak bisa beribadah, terutama bangsa kafir. Bangsa kafir tidak bisa beribadah melayan Tuhan. Tetapi inilah Yesus sebagai anak domba yang telah tersembelih memperjuangkan ibadah untuk bangsa kafir, sehingga bangsa kafir bisa beribadah melayani Tuhan. Kalau di perjanjian lama bangsa Israel, jadi waktu itu bangsa Israel mau keluar dari Mesir, kemudian untuk beribadah pada Tuhan dihalangi oleh Firaun. Tapi Tuhan menghukum Mesir sehingga bangsa Israel bisa beribadah. Sejak saat itu bangsa Israel beribadah kepada Tuhan. Tapi bangsa kafir belum. Ya, kapan bangsa kafir? Sejak ini Yesus sebagai anak domba tersembelih. Kalau dulu Tuhan menghukum Mesir, Israel keluar beribadah. Tapi kalau di perjanjian baru Tuhan rela dihukum, disembelih anak domba supaya bangsa kafir bisa beribadah melayani Tuhan. Ini perjuangan Tuhan. Ini perjuangan Tuhan. Jadi Yesus sudah memperjuangkan, Yesus sebagai anak domba yang tersembelih di kayu salib memperjuangkan ibadah pelayanan bagi bangsa kafir.
Bangsa kafir yang tadinya tidak boleh, tidak bisa beribadah melayani, oleh darah Yesus bisa beribadah melayani kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita juga harus memperjuangkan. Kita juga harus memperjuangkan ibadah pelayanan kepada Tuhan lebih dari segala perkara di dunia. Kita harus memperjuangkan ibadah pelayanan kepada Tuhan lebih dari semua perkara di dunia dengan berkorban apa saja. Dengan berkorban apapun juga. Kalau Yesus sudah berkorban nyawa untuk memperjuangkan ibadah pelayanan kita. Kita berkorban waktu, tenaga, uang, apa saja. Cuma satu yang tidak boleh dikorbankan, pengajaran yang benar. Harus berkorban. Nah, semoga kita bisa mengerti. Sungguh-sungguh. Semoga kita bisa mengerti. Kita harus memperjuangkan tadi ibadah pelayanan kepada Tuhan lebih dari segala perkara. Lewat berkorban apapun, atau bahasa lain kita harus beribadah melayani Tuhan dengan setia dan berkobar. Kita harus setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Tidak sia-sia, hasilnya yaitu jaminan kepastian dari Tuhan, jaminan kepastian yang double dari Tuhan, yaitu jaminan untuk hidup sekarang di dunia, jaminan untuk hidup sekarang di dunia, sampai jaminan hidup kekal selama-lamanya. Double, jaminan double. Bukan cuma untuk di dunia, tapi lebih dari itu hidup kekal selamanya. Ya, tadi istilahnya 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 itu karena mengandung janji. Ya, ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang, hidup kekal. Pegang ini. Untuk beribadah. Kami contohnya hamba-hamba Tuhan sepenuh beribadah hanya. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun apa? Nggak bisa kerja, nggak bisa, hanya beribadah. Tuhan memelihara. Ada jaminan kepastian. Ya, semoga kita. Dulu saya takut juga nggak kerja bagaimana. Nah, tapi setelah menjalani jadi hamba Tuhan jelas lewat ibadah pelayanan dia bisa menjamin kehidupan kita secara jasmani sampai hidup kekal selama-lamanya. Saudara yang tidak full timer silakan kerja, sekolah, tapi perjuangkan ibadah. Tuhan yang memberi jaminan kepastian. Ya, Tuhan menolong kita. Yang kedua, rahasia nikah atau mempelai. Jadi karena dia tampil membukakan rahasia firman itu dalam 2 penampilan sebagai anak domba tersembelih, sebagai tunas Daud dari suku, maka ada 2 rahasia besar di Alkitab, 2 rahasia agung. Yang kedua rahasia nikah atau mempelai. Efesus pasal yang ke-5, Efesus pasal yang ke-5 ayat 31 sampai 32. Efesus 5. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Kristus dan jemaat. Itu nikah yang rohani. Jadi ini rahasia nikah atau rahasia mempelai. Rahasia nikah atau rahasia mempelai dikaitkan dengan Yesus sebagai tunas Daud. Ada tunas Daud dari suku Yehuda. Tunas Daud dari suku Yehuda. Nah tadi rahasia nikah mempelai adalah hubungan antara Yesus sebagai kepala mempelai pria surga dengan sidang jemaat sebagai tubuh Kristus atau mempelai wanita. Jadi hubungan nikah itu dikaitkan dengan tunas Daud, ada tunas Daud. Tapi hubungan rahasia nikah dikaitkan dengan tunas Daud. Rahasia nikah mempelai juga dikaitkan dengan hubungan antara Yesus sebagai kepala mempelai pria surga dengan sidang jemaat sebagai tubuh atau mempelai wanita. Saya selalu terangkan hubungan kepala dengan tubuh yang paling erat adalah leher. Jadi hubungan antara mempelai pria surga dengan mempelai wanita surga sama dengan hubungan kepala dengan tubuh adalah leher. Itulah menunjuk doa penyembahan. Leher itu doa. Inilah rahasia mempelai. Doa penyembahan. Ada kaitan dengan tunas Daud. Apa itu?
doa penyembahan. Ya. Rahasia mempelai, rahasia nikah itu adalah doa penyembahan. Tadi rahasia mempelai dikaitkan tunas, itu pembaharuan. Jadi doa penyembahan adalah rahasia mempelai, rahasia nikah sama dengan doa penyembahan. Doa penyembahan adalah proses perobekan daging. Doa penyembahan adalah proses perobekan daging dengan segala keinginan dan hawa nafsu. Proses perobekan daging dengan segala keinginan dan hawa nafsunya sehingga kita mengalami pembaharuan. Nah, ini bertunas. Sehingga kita mengalami pembaharuan, keubahan hidup, yaitu melembut, bertunas. Nah, apa itu? Lihat aja hubungan kepala dengan tubuh. Leher ini untuk tunduk. Penundukan, tunduk, taat, dengar-dengar. Saja, tunduk, taat, dengar-dengar. Nah, ini tunas. Jadi rahasia mempelai dikaitkan dengan Yesus, tunas, ada tunas. Kalau ranting melembut baru ada tunas. Rahasia mempelai, rahasia nikah dikaitkan dengan hubungan kepala dengan tubuh. Mempelai pria, mempelai wanita. Kepala dengan tubuh. Yang paling dekat leher. Leher. Leher ini tidak bisa sedetik pun berpisah. Nah, kepala dengan tubuh dihubungkan dengan leher. Sedetik pun tidak bisa berpisah. Mati. Mati. Kalau tangan di kepala biarpun erat ya, tapi ya tidak selalu nanti turun. Tapi kalau leher terus. Ya, kalau leher terus. Kalau tangan tangan kiri, tangan kanan apa saja di kepala bisa lepas. Tapi kalau leher tidak bisa. Ini doa penyembahan, yaitu proses perobekan daging dengan segala keinginan dan hawa nafsunya sehingga kita mengalami pembaharuan, keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani, yaitu melembut, bertunas, sama dengan tunduk, taat, dengar-dengaran. Tunduk, taat, dengar-dengaran. Sampai daging tak bersuara lagi. Tunduk, taat, dengar-dengaran sampai daging tadi. Itu bertunas, itu rahasia mempelai, penundukan. Istri harus tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Rahasia mempelai, doa penyembahan membuat kita berubah, melembut, bertunas, mulai bisa tunduk, mulai bisa taat, dengar-dengar, itu sudah bertunas. Itu sudah bertunas. Saya bisa tunduk, taat, dengar-dengar. Jangan geleng-geleng. Leher hanya untuk tunduk. Kalau geleng-geleng seperti Wasti. Nah, Wasti dipanggil oleh Raja Asiwero, saya panggil itu ya Rasti Permaisuri, Wasti. Geleng-geleng, enggak mau, itu kan geleng-geleng. Nah, enggak mau geleng-geleng, nah, bahaya. Kehilangan kedudukan sebagai ratu. Istri Lot noleh ke belakang, gunakan leher menoleh. Dia di tiang garam, enggak ada. Jadi leher ini hanya untuk tunduk saja, penundukan, tunduk, taat, dengar-dengar, sampai daging tidak bersuara lagi. Nah, kalau sudah leher tunduk, taat, dengar-dengaran sampai daging tak, maka pada leher dikalungi, ya, oleh Tuhan, diberikan perhiasan oleh Tuhan. Di dalam Amsal Sulaiman, Fatsal yang ketiga, ya, Amsal Sulaiman, Fatsal yang ketiga, ayat 21. Amsal Sulaiman, Fatsal 3, ayat 21 dan 22. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan, hikmat. Pertimbangan dan kebijaksanaan atau hikmat itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Nah, kalau doa penyembahan kita sungguh-sungguh terjadi perobekan daging malam ini, doa penyembahan terjadi perobekan daging dengan segala hawa nafsu, keinginan hawa nafsu dirobek, sehingga kita mengalami pembaharuan, keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani, melembut. Manusia daging itu bagaikan carang yang kaku. Manusia rohani itu carangnya sudah melembut, sudah mau bertunas, melembut dari manusia daging menjadi manusia. Cirinya melembut itu. Ya, melembut itu bisa tunduk, bisa taat. Ya, melembut itu sama dengan bertunas, sama dengan tunduk, taat, dengar-dengar. Maka nah ini saja Tuhan memberikan perhiasan hikmat surgawi, ya, yang dikalungkan pada leher kita. Doa penyembahan.
Tuhan memberikan perhiasan hikmat dari surga, hikmat kebijaksanaan dari surga. Malam ini mari ya, biarlah sungguh-sungguh dua rahasia ini menjadi milik kita. Rahasia besar, bukan rahasia saja, rahasia besar. Rahasia keselamatan, ibadah. Yuk, setelah kita diselamatkan, apa tugas kita? Ibadah. Perjuangkan, Tuhan sudah perjuangkan keselamatan, perjuangkan ibadah. Harus dihukum di kayu salib, disembelih anak domba. Ayo kita sekarang perjuangkan ibadah. Tidak ditipu, ada jaminan kepastian dari itu. Ada jaminan kepastian. Double, hidup sekarang sampai kekal. Nah, ini perjuangan kita. Yang kedua, rahasia mempelai. Itulah dikaitkan dengan Yesus sebagai tunas. Harus ada tunas sekarang. Nah, rahasia mempelai itu dikaitkan juga hubungan kepala, tubuh, mempelai pria, yaitu leher. Doa penyembahan. Jadi ini rahasia mempelai, rahasia nikah itu adalah doa penyembahan. Nah, ini tahun penyembahan ya kita. Saya bahagia sekali tahun penyembahan. Ya. Nah, ini ayo sekarang tahun penyembahan. Nah, ini tergairah. Tadi doa pagi yang mendaftar di internet sudah berapa kali sudah banyak. Ya. Oh, ini sudah bergairah ini doa penyembahan. Doa penyembahan. Sekarang tahun penyembahan betul-betul. Tahun penyembahan. Ya, ini supaya terjadi carang yang kaku jadi carang yang lembut sekarang. Perobekan daging dengan segala keinginan hawa nafsu, sehingga terjadi pembaruan manusia daging carang kaku menjadi manusia rohani carang yang lembut, melembut, bertunas. Apa itu? Mulai bisa lehernya ini tunduk, taat dengarkan. Nah, kalau sudah tunduk, taat dengarkan, diberikan perhiasan hikmat kebijaksanaan dari surga. Nah, ini lebih dari hikmat dari dunia, lebih dari S1, S2, S3, profesor, lebih terserah. Saudara yang punya ijazah jangan dibuang, ya itu penting. Tetapi hikmat dari surga lebih dari semua. Hasilnya sekarang, mari kegunaan hikmat atau hasilnya. Pengkhotbah 7, kitab Pengkhotbah Fatsal 7 ayat yang ke Pengkhotbah Fatsal yang ke 7, Pengkhotbah 7 ayat yang ke-11. Ya. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. 12. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, seperti punya uang tapi lebih. Beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemilik. Ya, saudara, jadi yang pertama ini kegunaan hikmat dari surga memelihara dan melindungi kita di tengah kesulitan dunia. Memelihara, melindungi di tengah kesulitan sampai zaman antikris. Nah, ini kelebihannya. Dalam Wahyu 13 ayat 18 saat antikris mau memberi cap 666, yang penting adalah hikmat. Saudara, ini kelebihannya. Kalau uang, saudara, kalau antikris berkuasa sudah diblokir, tidak bisa apa-apa dia. Mau berapa jumlahnya tidak bisa. Tapi kalau hikmat, nah ini mulai sekarang seperti punya uang banyak. Kalau ada hikmat. Mungkin tidak punya uang, tapi bisa cukup. Seperti punya uang. Ya itu saja. Hikmat dari surga. Pemeliharaan, perlindungan Tuhan. Ya. Di tengah kesulitan. Tengah kesulitan dunia. Sampai zaman antikris berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Selama 3,5 tahun. Nah itu saja. Jadi betul-betul kalau hikmat Tuhan itu seperti punya uang. Sekali enggak punya uang tapi bisa cukup, semua ada, bisa. Saya pengalaman waktu pertama dikirimkan di desa di Gending, Ompong tanya berapa kolektornya? Sekian. Oh bagus. Padahal kalau secara uang sedikit sekali. Tidak bisa buat ongkos bus, tidak bisa. Nah, makanya Ompong, ya bagus itu, bagus. Kasih saya spirit. Tapi kamu boleh minta ongkos di bendahara. Kakak saya bendahara, calon waktu itu. Saya bendahara, kamu bisa minta ongkos ya. Boleh minta ongkos. Saya tahu pertimbangannya. Ini bagus tapi bayar bus boleh naik di bannya, tidak boleh di atas. Jadi makanya ditambah
boleh kamu minta ongkos ya? Boleh. Saya bulan pertama minta ongkos. Lama-lama ingat satu khotbah Om Yu yang kalau kita mau melayani sudah disediakan uang lebih dulu, maaf, itu pegawai. Kalau pegawai negeri, Om Yu bilang, pegawai negeri diutus kemana, ongkosnya sudah, uang makan sudah. Jangan ditolak ya pegawai negeri, itu ajaran untuk pegawai negeri boleh, untuk hamba Tuhan ini. Om Yu bilang gitu, jadi saya cobalah, ya coba, tapi tidak ngomong keumpong, saya diam-diam aja, tidak ngambil sudah. 1 bulan aja mungkin, 2 bulan atau 1 bulan ngambil, sudah itu tidak ngambil lagi, yang tidak ditanya ya sudah, saya diam aja, saya coba. Nah, ada selalu, tidak pernah saya hutang, tidak pernah, ada selalu. Malah memelihara kaum muda bisa sekolah, nah, sampai akhir mau lulus itu tidak bisa bayar lagi, nah, tapi Tuhan kasih lagi, ya kasih lagi, bisa, itu hikmat namanya. Ya, seperti punya uang kita, padahal tidak ada, tapi ada selalu cukup. Amin, itu hikmat dari Tuhan. Makanya sungguh-sungguh penundukan. Ayo, rahasia ibadah, ayo sungguh-sungguh, kalau selamat ibadah sungguh-sungguh. Setia supaya Tuhan jamin. Kedua, rahasia mempelai, ayo menyembah sampai bisa tunduk. Sudah, kalau ada penundukan sampai daging tak bersuara. Abraham sembelih anak, sembelih. Ayo ini sampai daging tak bersuara. Tuhan kasih perhiasan hikmat. Memelihara hidup, melindungi. Mulai zaman yang sulit sekarang ini sampai zaman antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Nah, kita diberi 2 sayap burung nasar, itu hikmat Tuhan, karunia Tuhan, hikmat Tuhan. Saja hikmat. Wahyu 12 ayat 14 itu karunia. Kalau terjemahan lama dikaruniakan, kalau terjemahan baru diberikan. Seperti ingat Yusuf punya hikmat dan kasih karunia menghadap Firaun waktu itu. Dia diangkat, dipermuliakan. Nanti kita 2 sayap burung nasar. Mari, ya, kepada perempuan diberikan. Kalau di terjemahan lama dikaruniakan. Kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa 1 tahun, dan 2 masa 2 tahun dan setengah masa 3,5 tahun. Jadi kita diberi 2 sayap burung nasar yang besar untuk disingkirkan ke padang gurun, jauh dari mata ular, jauh dari mata antikris. Kita dipelihara, dilindungi secara langsung oleh Tuhan lewat firman pengajaran dan perjamuan suci. Sekali lagi penting ya, kebaktian pendalaman Alkitab, perjamuan suci penting sekali. Penting, itu hikmat Tuhan untuk menyingkirkan. Sekarang hikmat Tuhan untuk kita latihan menyingkir ke padang gurun. Latihan menyingkir ke padang gurun. Sebab nanti di padang gurun cuma makan firman pengajaran perjamuan suci, seperti Bible study terus di padang gurun. Saja setiap hari makan firman dan perjamuan suci. Dulu mana, nanti firman pengajaran dan perjamuan suci. Sesudah itu 2 sayap burung nasar akan mengangkat. Ini hikmat Tuhan. Menyingkirkan dulu, sesudah itu sudah 3,5 tahun 2 sayap burung nasar akan mengangkat kita di awan-awan yang permai, bertemu dengan Yesus. Mengangkat kita ke awan yang permai. Kita bertemu dengan Yesus, kepala dengan tubuh, menyatu selamanya. Nah ini doa penyembahan ya. Hikmat, leher kita dihiasi dengan hikmat. Pemeliharaan, jangan takut. Tuhan sudah jamin lewat ibadah, ditambah lewat penyembahan, hikmat Tuhan, sampai antikris dijamin. Ya, Tuhan tolong. B, kedua, Pengkhotbah 10:10. Pengkhotbah 10:10. Ini kegunaan hikmat dari surga. Ya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tapi yang penting untuk berhasil adalah hikmat. Besi atau pisau tumpul tidak diasah itu zaman krisis. Pisau tumpul tidak diasah itu krisis. Ya. Tapi yang penting orang harus memperbesar tenaga. Tambah modal, tambah ini. Tapi yang penting untuk berhasil adalah hikmat. Yang penting untuk berhasil adalah hikmat. Jadi hikmat ini memberi jaminan masa depan yang berhasil dan indah. Hikmat surga memberi jaminan masa depan yang berhasil indah. Hikmat dari Tuhan. Ini leher kita malam ini mau diberi perhiasan hikmat dari surga. Ya, hikmat. Sudah ada jaminan pemeliharaan.
Kemudian ada masa depan berhasil indah. Satu terakhir, Matius 13. Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke Matius 13 ayat yang ke-54. Matius 13 ayat yang ke-54 ya. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat. Nah, ini dia mengajar. Nah, kalau diterima, kalau dipraktekkan, ya ada hikmat dan mujizat itu dari pengajaran. Ya, ada orang bilang pada saya, iya Yesus belajar. Enggak belajar. Ya, nah, ini langsung dari Tuhan, langsung dari surga. Jadi Yohanes 7 coba dibaca dulu. Ya, dia mengajar tapi dia enggak belajar. Ya, dia langsung dari surga. Ya, supaya kita tidak diombang-ambing ya. Oh belajar, enggak. Ya. Ayat 14. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang Yahudi dan berkata, bagaimana orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Loh, lebih percaya Alkitab. Sekarang ini banyak ditafsir-tafsirkan. Saya kaget tempo hari terangkan di Malang. Yusuf di penjara, memang diizinkan Tuhan, rohani untuk belajar politik. Waduh, saya sudah langsung tersandung. Kok bisa? Udah ada ayatnya itu loh. Ya, ini juga orang datang pada saya. Ya, dia bilang dari gereja ini. Iya Pak, seperti Yesus kan belajar dulu. Saya bingung. Alkitab bilang enggak belajar, kok belajar. Makanya sekarang didorong, ayo cari gelar belajar. Alkitab bilang enggak belajar kok. Di bawah kaki Tuhan belajarnya. Amin. Nah, itulah. So, ya, ini hati-hati kita. Saya baca supaya saudara jangan ada orang ngomong tuh, oh iya ya, jangan baca ayat. Yang kita punya Alkitab kok baca ayat, biar itu pendeta, pendekar siapa, baca ayat. Ya, baca ayat aja. Kalau enggak cocok dengan ayat itu enggak benar. Itu apa? Tafsiran saja itu. Bukan pembukaan firman, ya. Hati-hati. Jadi hikmat itu dari pembukaan firman. Makanya dia tidak belajar tapi bisa mengajar, itu pembukaan. Rasul Paulus enggak menikah tapi bisa menulis surat tentang nikah, menulis firman tentang mempelai, tentang nikah. Itu namanya wahyu dari Tuhan, ya, wahyu dari Tuhan semuanya. Semoga kita mengerti. Jadi di sini di balik hikmat ada mujizat, kuasa Tuhan, mujizat. Yang ketiga, jadi hikmat mengandung kuasa atau mujizat. Hikmat mengandung kuasa atau mujizat. Nah, kalau ditaruh di leher kita, menjadi perhiasan di leher, berarti setiap langkah hidup kita ada mujizat, ada hikmat, ada mujizat. Setiap langkah kita, setiap langkah hidup kita, setiap denyut nadi kita, setiap langkah hidup kita, setiap denyut nadi kita, saudara, adalah mujizat, adalah langkah mujizat, saudara, ditandai dengan kuasa Tuhan atau mujizat Tuhan. Kuasa Tuhan atau mujizat Tuhan. Nah, setiap nadi, ya, kalau lihat nadi paling gampang di leher ini. Ya, baru saja saya 2 minggu mau ke Poso, 2 minggu ya, menunggu orang sudah payah kesehatannya itu. Ya, saya tunggui, ya, dokternya selalu pegang ini. Masih ada sedikit. Nah, ini leher. Saya diingatkan di sini. Pegang tangannya sudah tidak bisa. Tangannya sudah tidak ada. Bagaimana Pak? Karena saya doa terus, haleluya, Yesus, haleluya. Ya, Pak Om, seru Yesus ya, Yesus, haleluya. Dokternya, oh tidak ada yang sini. Masih ada Pak, oh ya sudah, haleluya, haleluya. Karena saya tugas pengerja, saya suruh, ya tinggal 1 jam lagi mungkin ya. Sudah pengerja yang haleluya, haleluya. Terus ya, kamu di telinganya saya serahkan, terus itu. Sebentar lagi saya pulang persiapan untuk kemana itu, ke sini mungkin. Ya lupa saya sudah, itu sudah ya. Kawali kukun ya, harus kan tidak boleh terlambat, jadi ya sudah langsung. Nah, itu persiapan. Jadi selesai dia. Nah, dipegang ini ya, setiap denyut nadi di leher ini paling gampang di leher. Di sininya sulit sudah,
boleh, tidak bisa. Tapi di sini, masih ada Pak, sedikit, masih ada, ya, masih ada. Ya, terus ditunggu sampai tidak ada di leher. Nah, kalau leher kita dihiasi hikmat, setiap denyut nadi, langkah ajaib, langkah mujizat, ditandai dengan mujizat. Mujizat rohani, pembaharuan demi pembaharuan, keubaan hidup yang terus menerus. Mulai dari tunduk. Kalau sudah tunduk itu berubah. Kalau sudah geleng-geleng tidak bisa ditolong. Kalau terus geleng mana bisa ditolong? Sini, tidak bisa ditolong. Tapi kalau tunduk biar sudah parah, biar apa? Tunduk, iya saya mau, bisa ditolong. Noleh ke belakang, diajak ngomong, ayo sini, mulai ke belakang, tidak bisa ditolong. Tunduk, pasti bisa ditolong. Biar keadaannya parah, keadaannya apa, kalau tunduk bisa ditolong oleh Tuhan. Masih ada langkah mujizat, amin, langkah keajaiban. Secara rohani terus diubah menuju Yerusalem baru, mengalami pembaruan menuju Yerusalem. Mulai tidak ada dusta, terus ya, di Yerusalem baru tidak boleh ada dusta, tidak boleh ada kejahatan, tidak boleh ada kenajisan, terus diubah. Mujizat jasmani juga terjadi, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Langkah-langkah mujizat. Sampai langkah terakhir kalau Tuhan datang, kita sempurna seperti Dia. Mujizat terakhir sempurna seperti Dia. Menjadi mempelai wanita yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan kita bertemu dengan Dia di awan permai. Kepala dengan tubuh, mempelai pria, mempelai wanita, dan tidak bisa terpisah lagi selama-lamanya. Kita duduk bersanding dengan Dia di takhta surga selama-lamanya. Puji Tuhan. Ayo malam ini mujizat. Kalau ada dua rahasia besar, rahasia ibadah, ayo ibadah sungguh-sungguh, rahasia mempelai sampai menyembah Tuhan, ada mujizat Tuhan terjadi. Apapun keadaan kita, kalau mau melembut tunduk aja, iya Tuhan, ngaku saya salah Tuhan. Itu orang tunduk, taat, saya salah Tuhan, tunduk, ngaku. Langkah-langkah mujizat. Jangan kaku ya, lembut malam. Tuhan akan tolong. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Yang bisa berlutut silakan. Yang tidak bisa duduk spon-spon, tolong dibagikan spon-spon ya. Mari silakan. Ya, spon-spon masih ada. Mari. Mujizat masih ada. Yang tidak bisa, yang mustahil, tidak bisa dipikir, tidak bisa dikerjakan, serahkan kepada Tuhan. Biar mujizat Tuhan tolong kita. Mujizat masih ada. Tuhan engkau ajaib bagiku. Tuhan engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau telah berfirman dan semuanya jadi. Semuanya jadi. Tuhan engkau ajaib bagiku. Ajaib bagiku. Tuhan engkau ajaib bagiku. Tuhan engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan, kusaksikan perbuatan tanganmu. Tangan Tuhan engkau ajaib bagiku. Ajaib bagiku. Sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya. Tunduk, taat, percaya, mempercayakan diri. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tuhan engkau ajaib bagiku. Tuhan engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan engkau ajaib bagiku. Tuhan engkau ajaib bagiku. Tuhan engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tangan,
Ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Dengan apapun keadaan kita, kalau mau tunduk, ada perhiasan hikmat. Ibadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, menyembah sungguh-sungguh sampai tunduk betul, melembut betul, mulai mengaku, mulai bisa terima kehendak Tuhan. Tunduk apapun itu kehendak lagi. Serahkan semua yang tidak bisa dipikir, tidak bisa dilakukan. Sekali lagi, sungguh kepercayaan. Jangan ragu, jangan bimbang. Tunduk, taat, percaya sepenuhnya, melembut sungguh-sungguh, mengakui semuanya. Yang sakit, yang dalam masalah, yang mustahil, yang berdosa, yang apa saja, sembuhkan sakitku. Haleluya. Sakit jasmani, rohani, keuangan, apa saja. Kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau melembut Tuhan, hanya tunduk kepadamu, percaya, menyerah sepenuh, menyembah kepadamu, mengakui semuanya. Haleluya, 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 haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, haleluya, haleluya. Kami menyembah, tidak ada yang lain, hanya Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia berjuang untuk kita di kayu salib. Kita juga berjuang, bergumul bersama Dia malam ini. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Allah, ya Allah, haleluya. Haleluya, haleluya,
Ya Lawasa, Ya Lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Lawasa, Ya Lawasa, Ya Lawasa. Ya Lawasa, Ya Lawasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Hikmat-Mu Tuhan mampu menjadikan kami mempelai-Mu Tuhan. Haleluya. Mampu melakukan semuanya untuk kami Tuhan. Haleluya. Ya Lawasa, Ya Lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Lawasa, Ya Lawasa. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Lawasa, Ya Lawasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Hikmat-Mu yang memberi masa depan yang berhasil indah Tuhan. Haleluya. Oh, Engkau tidak menipu kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Lawasa, Ya Lawasa. Ya Lawasa, Ya Lawasa. Ya Lawasa, Ya Lawasa, Ya Lawasa. Haleluya, haleluya. Ya Lawasa, Ya Lawasa, Ya Lawasa. Kami hanya menyembah, kami hanya menyembah, kami hanya menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya Lawasa, Ya Lawasa, Ya Lawasa. Kami hanya menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Ya Lawasa, Ya Lawasa, Ya Lawasa. Ya Lawasa, Ya Lawasa, Ya Lawasa. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Lawasa, Ya Lawasa. Ya Lawasa, Ya Lawasa. Haleluya. Kami menghadapi masa yang sulit akhirnya, menghadapi banyak kemustahilan jasmani rohani Tuhan. Oh, haleluya, biar hikmat-Mu yang menolong kami. Mujizat-Mu terjadi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Ya lawasa, ya lawasa, haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawaka, ya lawasa, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawaka. Kami menyembah Tuhan, haleluya. Haleluya, 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 Yesus, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, 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 haleluya. Ajarkan kami melembut Tuhan, tidak kaku, tidak keras Tuhan. Melembut mengakui kekurangan kami, tunduk dengar-dengar, hanya percaya mempercayakan hidup kepadamu. Oh, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Kami menyembah Tuhan, kami menyembah, kami menyembah Tuhan, haleluya. Ya lawasa, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Kami hanya menyembah Tuhan, kami hanya menyembah Tuhan. Oh, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, haleluya, 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 haleluya. Hanya Engkau Tuhan, haleluya. Jadikan kami melembut, semua hamba juga tunduk taat dengar-dengaran Tuhan, mengakui segala kekurangan kegagalan kami, hanya percaya kepadamu, berserah kepadamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka,
Kami menyembahmu Tuhan, haleluya. 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 Kami menyembah. Engkau tahu keadaan kami Tuhan. Oh, mungkin dalam kesulitan, kemustahilan Tuhan. Haleluya, kalungkan Tuhan hikmat-Mu kepada kami. Haleluya, kuasa-Mu nyata Tuhan. Haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kami menyembah Engkau, kami menyembah Engkau, kami menyembah Engkau. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah, kalungkan Tuhan hikmat-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Setiap langkah hidup kami, langkah mujizat Tuhan. Haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Allah, ya Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Nyatakan hikmat-Mu, kuasa-Mu di tengah kami. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah, ya Allah. Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya.
Haleluya, 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 ya laga, ya laga, ya laga, ya laga, ya laga, ya laga, haleluya. Haleluya, kami tak mampu Tuhan. Haleluya, kami tak mampu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami hanya tunduk kepada, percaya sepenuh kepada-Mu Tuhan. Engkau mampu mengadakan mujizat Tuhan. Haleluya. Haleluya, hikmat-Mu, kuasa-Mu bekerja Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. 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 Ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, beri penundukan melembut hari-hari ini Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa. Ya lawasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Yang Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman
dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau, kita bangkit berdiri. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan, yang ku saksikan perbuatan tangan. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakit, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Dengan haleluya, kur. Asal melembut, ada perhiasan di leher. Haleluya, hikmat kuasa Tuhan. Oh haleluya. Sekali lagi, tundukkan kepala, tutup mata. Ada yang mau mengangkat dua tangan, bukan kebiasaan, tapi kebutuhan. Malam ini mau tunduk, menyerah sepenuh kepada. Angkat dua tangan, jangan ragu-ragu. Sekali lagi. Sungguh ku berkata, bukan hanya bagi kita, keluarga kita, sidang jemaat. Serahkan semua kepada Dia. Sembuhkan sakitku sekali lagi. Sakit jasmani, sakit rohani, sakit hati, sakit dalam dosa, apa saja. Kita sembah Dia. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus, haleluya. 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 Yalawaka, yalawaka. Yalawaka, yalawaka, yalawaka. Yesus, haleluya. Haleluya. Yalawaka, yalawaka, yalawaka. Yalawaka, yalawaka. Kami menyembah. Oh haleluya, 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 haleluya. Yalawaka, 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 yalawaka. Jama kami Tuhan, jama. Kami tak mampu Tuhan. Jama. Mujizat terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi. Oh. Terima kasih sampai kami menjadi mempelai-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Mustahil bagi kami, tapi tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau jawab doa kami, Engkau tolong kami. Terima kasih, turunkan tangan, kalungkan Tuhan hikmat-Mu atas kehidupan kami. Ya, langkah-langkah hidup kami, langkah hikmat, langkah mujizat dari Tuhan sampai kesempurnaan di dalam Engkau. Terima kasih, terima kasih. Gembalakan kami di sini di Simpang Borodo 27 Malang, Patra Kuningan 14 Pak Jakarta, Suprapto 2 ABC Medan. Yang tergembala jarak jauh karena keadaan anak pengajar benar di dalam negeri, luar negeri, beri kesempatan
kerinduan kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Juga di Jatipasar semua kami merasakan jamahan tangan-Mu, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, membimbing kami hidup benar, suci dan sempurna. Setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu, menggairahkan kami setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepadamu. Yang jiwa-jiwa sudah undur, Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, sekolah minggu, imam-imam tarik kembali, jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Demikian pergumulan-pergumulan dalam ibadah pelayanan, jangan terhalang apapun, buka firman, buka jalan. Pergumulan dalam nikah rumah tangga, satukan, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna dalam Tuhan. Nikah-nikah belum benar, belum menyatu, belum bahagia, Engkau jamah semua. Kaum muda, sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik yang satu dalam pengajaran benar, yang ada buah-buah pengajaran benar yang sesuai kehendak-Mu Tuhan. Beri ketabahan kaum muda, beri masa depan berhasil indah. Ibu-ibu yang hamil, beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak, keturunan, buka firman, buka jalan. Ibu Valen, Engkau jamah juga kandungannya supaya normal semuanya, melahirkan dengan selamat, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Demikian pergumulan dalam hidup sehari-hari kami, hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu, berkati semua apa yang diusahakan kerjakan, buka firman, buka jalan semua. Tuhan tolong mujizat terjadi, utang piutang, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong semua mujizat terjadi. Yang mencari pekerjaan, mujizat terjadi. Yang sekolah kuliah, mujizat terjadi. Naik kelas dengan baik, lulus dengan baik, nama-Mu dipermuliakan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikian pergumulan dalam sakit penyakit, ampuni kami semua. Bapak, Ibu, anak-anak muda, anak-anak kecil, Engkau jamah semua Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau berkemurahan Tuhan. Baik Pak Anton, pemulihan Engkau jamah. Kakaknya Pak Anton, Pak Samuel, Bu Samuel, Bapak Ateng di Pamekasan, jamah juga Tuhan. Buka hatinya, berikan iman kepadamu Tuhan, bisa beribadah. Ibu Sriwati juga Engkau tolong. Ibu Dian, Ibu Dina, Ibu Rudi, Ibu Jimmy, Engkau jamah juga dalam pemulihan. Ibu Mariam Sukainjun di Tuban, Engkau jamah Tuhan. Terutama pada mata, Engkau jamah kiranya. Kami serahkan Tante Maria, Samuel Budianto, Bapak Peter Budianto dalam pemulihan, Engkau jamah semua. Pangaribowo juga Engkau tolong. Pak Darmono, Pak Sagrim di Jakarta, papanya Meli juga, papa mertuanya Pak Apong jamah. Tik juga Asni yang ada di Sibolga Tuhan, pemulihan tangannya Engkau jamah juga. Kami serahkan dalam tangan juga. Ibu Isarini juga Engkau jamah. Ibu Susi, Ibu Sin, Ibu Juni, Ibu Himawati juga Engkau jamah. Ibu Sri, Ibu Tian Muhardi, Engkau jamah juga Tuhan. Ibu Rakel kami serahkan juga. Bapak Gaino, Bapak Joni, Bapak Buono, Engkau jamah juga kami serahkan. Saudara Hongte, Engkau jamah. Saudara Yohan juga Engkau jamah Tuhan. Saudara Esra juga jamah. Dan lain-lain juga. Ibu Mulyadi, Engkau jamah juga dalam pemulihan. Tolong kiranya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan juga. Lia Martin, Engkau jamah juga dalam pemulihan. Tolong kiranya mujizat terjadi. Ampuni kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan, penyakit kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan. Mujizat terjadi. Beri kami sehat, kuat, panjang umur melayani Tuhan sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih. Syukur kepadamu. Mohon kemurahan segala Tuhan. Pengorbanan anak-anak-Mu Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kunjungan-kunjungan, buka firman, buka jalan Tuhan. Terjadi gerakan gempar di mana-mana. Hamba-Hamba-Mu, anak-anak-Mu bisa datang kepadamu, menerima pengajaran-Mu Tuhan. Disatukan dalam satu tubuh Kristus yang sempurna. Juga penyebaran firman lewat kaset, DVD, siaran langsung, siaran tunda, radio, video, internet, juga YouTube, bahasa Indonesia, Inggris, juga majalah Mana Urapi semua. Banyak jiwa dituai dalam firman pengajaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu Tuhan. Lempinel Kristus ajaib yang sudah lulus tolong. Yang masih di Malang beri ketaatan tolong. Yang akan datang Engkau yang menyeleksi. Engkau buka firman, buka jalan. Engkau yang membela. Banyak Tuhan tantangan rintangan. Tuhan yang menolong. Tuhan yang membela. Terima kasih. Syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian. Korban ini masih untuk Natal Persekutuan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita nyanyi 49 ya. Nyanyian tambahan.
terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan, apa yang mustahil bagiku itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan, apa yang kelihatan mustahil bagiku itu sangat mungkin bagimu. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyakur. Aduh, tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Nanti sesudah latihan kur, kaum muda kita sudah makan malam bersama, kita doa malam satu season ya. Yang banyak pergumulan, dan mari kita datang pada Tuhan. Yang tidak ada pergumulan datang mengisi minyak, pelita tetap menyala. Saja yang tidak ada persoalan, dan ini kita banyak menyembah, mengisi minyak, pelita tetap menyala. Ya, yang ada pergumulan, ayo kita bergumul bersama-sama sampai Tuhan tolong kita semuanya. Puji Tuhan. Kemudian kebaktian kita Sabtu, Jumat di Natal Persekutuan di Tamban, Malang Selatan. Yang mau ikut silakan mendaftarkan diri. Kemudian hari Sabtu kaum muda remaja jam 5:15, dan hari Minggu kebaktian sekolah Minggu 9.30, kebaktian umum jam 11. Yang mau ikut ke Medan juga ada 24, 25, 26 Januari. So, mulai 23 di Nias, 24, 25, 26 di Medan, 27 di Tuban. Ini full ini ya. Satu minggu full ini betul-betul. Jadi pas harinya pas ini semua ya. Baik, Tuhan memberkati kita semua. Untuk di Surabaya 31 Mei sampai 1 Juni. Doakan ya, karena 10 Mei 11 Juni berbenturan dengan acara GPT ya. Baik. Jadi kita mengalah 31 sampai 1 Juni. Sama, 1 Juninya itu hari Kamis libur juga. Tanggal merah. Nah, jadi kita bisa full dari Surabaya, bisa full dari Malang, bisa full ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian kita bersama. Kemudian di Jakarta ada juga 2 kali tahun ini, tanggal 7, 8 Maret, tanggal 7, 8 Maret, itu di daerah Cibubur, di Taman Bunga situ. Itu peresmian gereja dari Bapak Pendeta John Panjaitan, sekaligus disertai dengan kebaktian persekutuan. Nanti kita ada sendiri, nanti ditentukan waktunya, mungkin pas hari libur di Mangga 2 Square, tetap tempatnya di Mangga 2 Square, Jakarta ya. Baik, nanti ditentukan. Itu di Malang September, kalau tidak salah itu tanggal berapa, ada tanggal merah juga. Jadi Selasa, Rabu, Kemisnya tanggal merah. Itu ya, September ya. Ya nanti ajalah. Ya Tuhan memberkati. Doa yang berulang tahun tanggal 10 kemarin Saudari Nesia Artika Sari. Kemudian hari ini 11 Januari Ibu Lydia Kamilia, Ibu Palma. Ya, selamat ulang tahun, Tuhan
memberkati, yang tidak disebut nama juga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat yang berulang tahun kemarin, hari ini, besok, dan selanjutnya. Beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat-berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Teristimewa dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau ada yang harus pulang, Engkau jaga, lindungi, sertai, tiba di rumah dengan selamat. Yang tinggal, beri kesehatan, kekuatan dari surga. Kami lanjut dengan doa malam, biar hadirat-Mu semakin nyata di tengah kami. Tahun penyembahan sungguh-sungguh milik kami. Semua meningkat, ibadah pelayanan meningkat, semua meningkat. Kami percaya jasmani meningkat semua. Oh Tuhan, sampai kepada suasana takhta surga selalu kami alami hadir. Sampai duduk di takhta bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Makanan, minuman yang disediakan Tuhan, sucikan semua, bermanfaat bagi tubuh kesehatan kami untuk memuliakan Tuhan. Para janda, yatim piatu, anak Tuhan, hamba Tuhan, dalam kekurangan berkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Sidang jemaat berkati, tangan-tangan berkorban, semua apapun bentuknya berkati semua dengan berkat dari surga. Banyak rakyat Indonesia dalam kelaparan juga Tuhan berkati supaya mengerti tentang penyelamatan oleh Tuhan, tentang kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan.